Bapak Ibu, pembelajar yang bahagia, kita sampai ke pilar kelima dalam mengasuh anak tangguh di era digital, yaitu bagaimana mendidik agama pada anak kita sendiri. Kita yang melakukannya lebih dahulu. Mengapa? Karena pada pembicaraan kita sebelumnya, ketika kita membahas kesiapan menjadi orang tua dan peran ayah, sudah jelas benar bahwa siapa yang dititipin benih, itulah yang menjadi pendidik, dan itulah yang menjadi pemimpin, dan itulah yang menjadi penanggung jawab dari segalanya. Padahal penciptaan kita ini adalah untuk menjadi hambanya Allah, ya, penyembah Allah. Oleh sebab itu tanggung jawab pertamanya adalah pada kita. Ini dululah paradigma, cara pandang yang harus kita rubah, bahwa tidak bisa dielakkan dari kenyataan dengan berkembangnya industri sekolah, sekolah-sekolah Islam, maka orang berpikir dia cari uang banyak-banyak, bayar uang pangkal yang mahal, bayar uang sekolah yang tinggi, lalu kemudian dia dengan mengirimkan anaknya ke sekolah-sekolah agama itu merasa sudah mendidik anaknya. Kekeliruan ini banyak sekali kita temukan, tapi saya yakin itu bukan Anda. Jadi oleh sebab itu saya menghimbau diri saya sendiri dan mengajak Anda bahwa sebetulnya penanggung jawab daripada pendidikan, keimanan, ibadah dan akhlak anak kita adalah kita dulu. Sedapat-dapatnya kita tunaikan semaksimal mungkin. Jadi bukan anak kita yang belajar. Ya, semua kita kurang, apalagi Eli Risman. Ya, saya mencoba membesarkan anak saya dan membuat kelas setiap hari Sabtu selama mereka kecil, dari berumur 3 dan 7 tahun sampai mereka remaja. Kebetulan saya berada di luar negeri 2 kali dan saya selalu mengundang teman-teman saya untuk mengirimkan anaknya agar anak saya nggak bosan belajar terus sama ibunya. Setelah itu baru di mana saya rasa sudah memang saya tahu keterbatasan ilmu saya, barulah saya minta tolong orang lain dan memasukkan anak saya ke pesantren walaupun mereka sudah kuliah di Amerika. Mengapa? Karena ketakutan pada Allah itu. Saya takut hisabnya. Jadi, pertama itu dulu yang harus kita sadari, bahwa yang dihisab bukan guru TKIT, SDIT atau al-al-al, tapi kita sebagai orang tuanya. Kalau kita ditanya siapa yang memperkenalkan Allah kepada anak, Rasulnya dan kitab sucinya, masa kita jawab guru SDIT dan al-al-al atau sekolah Katolik. Atas dasar itulah kita harus berjuang, kita harus belajar, kita harus menimba ilmu terus. Ya. Saya banyak juga ditegur sama anak saya, ternyata berapa hadis-hadis yang saya sampaikan kepada anak saya setelah dia menuntut ilmu, dia bilang, aduh mama itu sanadnya lemah. Untuk mengatakan saya manusia biasa, saya berjuang dan saya takut kepada Allah. Kami takut kepada Allah. Bagaimanapun kami harus memenuhi tanggung jawab untuk melakukan pendidikan agama bagi anak-anak kita sendiri dulu. Yang paling penting jadi pendidiknya siapa? Ayah ya. Seperti yang sudah kita bicarakan ya, lalu ayah lah. Karena di dalam Quran juga kan ya, Sarah binti Halil di Ummul Qura melakukan penelitian hubungan antara ayah dan anak dalam Al-Quran. Ternyata dalam Al-Quran dialog ayah dan anak ada 14 kali, sementara ibu cuma 2 kali. Itu yang pertama teman-teman sekalian. Yang kedua, yuk kita rubah paradigma dalam pengasuhan anak kita. Dalam berbagai hal sesuai dengan cara bekerja otaknya. Jadi bukan ditargetkan anak itu bisa, ya, tapi suka. Ya. Suka berarti kita mengetahui bahwa yang berkembang pertama sekali otak kita adalah pusat perasaan. Jadi harusnya pendidikan anak-anak itu segala sesuatunya berkaitan dengan emosi dulu. Termasuk emosinya, hubungannya dengan agamanya. Jadi bukan bisa suka dulu, ya. Kalau suka, ya bedanya nih, ibu bisa masak sama suka masak, sama nggak? Nggak kan? Bisa masak asal matang kan ya, ketaruh di atas meja. Kalau suka ngabisin rekening listrik ya, coba-coba terus, ya. Mixer pakai listrik, ya kan? Kompor, oven pakai listrik. Begitulah. Jadi suka itu nggak berbatas, ya. Orang itu melakukannya dengan suka, bukan bisa puasa, suka puasa, bukan bisa sholat, suka sholat. Jadi tidak tergantung pada mulut kita, itu ada di dalam diri anak kita, sesuai dengan perkembangan otaknya. Oke.
Pijakannya bagaimana Bapak Ibu? Jangan lupa ya, tanggung jawab orang tua itu adalah membentuk kebiasaan dan meninggalkan kenangan. Apa yang Bapak Ibu ingat? Bagaimana orang tua Bapak Ibu dulu memperkenalkan Allah, Rasulnya, dan aturan-aturannya. Ya kan? Dan itu merupakan jadi kebiasaan kita kan? Begitu juga lah, saya ambillah diri saya. Mengingatnya saja, saya sudah terharu. Bagaimana ibu saya setiap hari mengajak saya menentukan bermufakat dulu hari apa, dan ibu saya kalaupun ada undangan di hari itu, ibu saya tidak pergi. Beliau duduk bersama saya di dalam kamar di pinggir tempat tidurnya yang masih teringat oleh saya, dan mengambil kitab gundul dan membahas satu-satu persiapan menjelang prabali sampai bagaimana menjadi istri. Itulah yang saya jadikan tradisi. Saya takut pada Allah untuk tidak mempersiapkan anak saya ala kadarnya pengetahuan seorang Eli Risman. Jadi yang sekarang apa yang terjadi, saya itu kebiasaan saya terbentuk dan kenangan saya pada orang tua saya sangat indah. Kemudian nanti 2-3 hari sekali saya duduk di meja ayah saya. Sehingga ketika saya masuk sekolah agama yang berada di daerah tinggal kami, saya bukan menjadi siswa, saya menjadi asisten guru. Karena saya udah lebih intensif dengan ayah dan ibu saya. Saya ingin bertanya kepada Anda, kebiasaan beragama yang bagaimana yang Anda bentuk? Dan kenangan apa yang Anda ingin anak Anda kenang suatu hari nanti? Jadi pahami, anak mesti mengerti. Jadi bukan menghafal, dia mengerti. Tidak terbebani, sehingga dia tidak menolak. Dia melakukannya dengan sukarela. Dia suka dan bahagia. Suka dan bahagia mengaji, suka dan bahagia puasa, suka bahagia berbuat baik, suka bahagia berbuat amal, suka dan bahagia berbagi, dan suka bahagia menjadi seorang muslim atau muslimah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, ini sedikit yang saya ketahui, menanamkan nilai agama pada anak-anak. Ya, sesuai dengan kaidah otaknya. Satu, haruslah sesuai dengan tingkat usianya. Korteks baru berkembang di atas 7 tahun. Jadi, praktisnya saja, hal yang lain tentang teori ini sudah banyak Bapak Ibu dengar dari teman-teman dan ustadz-ustazah yang lainnya, yaitu kita mulai dengan 3B. Bercerita, ya. Kemudian bermain. Kalau bisa dengan melakukannya, dengan bernyanyi. Ya, misalnya saja. Pertama sekali karena anak harus menjadi penyembah Allah. Maka dia harus pertama sekali mengenal Allahnya dulu dong, ya. Bagaimana Allah memperkenalkan Allah pada anak-anak? Mudah saja, dengan pergi ke depan ke taman, ya, memetik daun-daun, melihat ciptaan Allah, memandang langit dan bulan, mengenali fungsi tubuh, ya. Mata kalau ditutup nggak bisa melihat, bagaimana kalau tidak punya mata? Bukan hanya tidak bisa lihat bagaimana muka mama, kamu kenal nggak mukamu sendiri? Oke, membedakan mana ciptaan Allah dan mana ciptaan manusia. Tapi yang paling penting tentang Allah ini, menurut hemat saya, adalah anak merasa Allah bersamanya selalu. Artinya kalau Allah bersama dia, bersama anak itu, Allah tahu apa yang kita perbuat, bahkan apa yang kita katakan yang tidak kita katakan di dalam hati. Itu dari kecil anak udah tahu, karena itu rangkanya untuk tidak berbohong. Kemudian Allah kan menyaksikan, ada mama atau tidak ada mama, ada ayah atau tidak ayah, kan Allah tahu kamu sholat apa enggak, kamu menahan pandanganmu atau enggak, kamu menjaga kemaluanmu apa enggak, kalau udah menjelang remaja. Allah bersamaku, Allah menyaksikanku, Allah mencintaiku. Oleh karena itu dengan semua rahmatnya aku mencintai Allah. Kenapa? Karena aku tahu bahwa Allah memenuhi kebutuhanku. Dari kecil anak kita tidak bisa terbeli keimanannya oleh apapun, karena dia tahu Allah bersamanya. Allah menyaksikannya. Allah mencintainya. Memberinya berbagai macam rahmat di tubuhnya saja. Ayah dan mama, kakak adik, dan semua fasilitas adalah rahmat Allah. Dan Allah yang mencukupi kebutuhannya. Kita dengarkan bagaimana anak mendendangkannya dalam kehidupan sehari-hari. Allah bersamaku selalu, Allah menyaksikanku, Allah memperhatikan.
Bagaimana teman-teman? Apabila Anda menyukainya dan setuju, barangkali juga bisa didendangkan pada anak-anak dan jelaskan satu persatu. Apa maksudnya Allah bersamaku? Allah menyaksikanku. Aku mencintai Allah. Allah menyayangiku. Dan Allah yang memenuhi kebutuhanku. Allah itu satu. Nah, setelah itu kita bicarakanlah hal-hal lain, memperkenalkan nabi-nabi, rasul, ya. Lalu kemudian memperkenalkan sahabat-sahabat, cerita-cerita tentang itu yang harus lebih masuk lebih dahulu, dengan yang lain-lain, ya. Kalau misalnya Frozen masuk dahulu, Frozen bisa dititipin pesan apa saja. Cinderella, Peter Pan masuk pesan apa saja. Ini dulu lah yang diketahui oleh anak-anak, ya. Nggak ada salahnya untuk invest buku-buku yang banyak, memulai dengan memperkenalkan. Kalau belum bisa baca, kita yang baca duluan. Alhamdulillah, ya, sekarang ini Anda punya khazanah luar biasa, dan hanya di telapak tangan aja, atau yang dalam ukuran sekian, tidak harus membeli buku yang tebal, tapi buku juga lain pula dampaknya, ya. Nah, apa tugas kita sebagai hamba? Pelan-pelan masuk kepada anak. Ujungnya adalah dari keimanan yang baik, kemudian akhlak yang mulia. Yang dipentingkan seperti sudah pernah kita bicarakan dalam episode-episode yang lalu. Kita ingin kepada anak kita tuh lurus imannya, ya. Taat dan takut pada Allahnya. Cinta pada Rasulnya dan pada kitab suci. Karena kok 3 hal ini sudah ada di dalam diri anak kita, hidup lebih nyaman karena Anda tidak perlu khawatir, ya kan? Lalu ibadahnya juga benar dan baik, akhlaknya mulia. Jadi prioritasnya apa? Sederhana saja. Bapak dan Ibu, pembelajar sejati, lurus iman, takut pada Allah, cinta pada Rasul, cinta pada kitab sucinya, ya kan? Benar dan baik ibadahnya dan mulia akhlaknya. Berikutnya adalah persiapan anak masuk usia balighnya, ya. Karena dari situ begitu dia baligh, dia udah menjadi orang dewasa. Islam tidak mengenal remaja, dan itu harus dipersiapkan dari sangat awal. Semoga kita pada suatu kesempatan bisa berbicara hal ini lebih banyak lagi. Yang banyak sekali nggak disiapin oleh orang tua setelah anak dewasa, dia ngapain? Kita harapkan dia apa? Menikah, kan? Anda siapkan nggak anak Anda jadi menantu? Itu termasuk yang harus dipersiapkan. Saya ingat banget bagaimana mempersiapkan anak menjadi menantu merupakan tradisi dari keluarga saya. Dari saya remaja, ibu saya sudah mengatakan, kalau kau menikah, kau perlukan dulu, ya, mengurus mertuamu, baru mama. Ya, nak? Merasa dan perlakukan orang tuamu itu orang tuamu karena engkau menikah dengan anaknya. Dan banyak lagi. Nah, itu jadi tradisi sampai anak saya menikah. Dia harus tetap punya seminggu sampai 2 pekan sama neneknya untuk mendapat fatwa, mempersiapkan wejangan nasihat sambil bercanda bagaimana menjadi menantu. Lalu siap menjadi ibu dan ayah. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus kita bangun pada anak kita sesuai dengan agama, bagaimana dia menjadi ibu dan ayah. Dan yang terakhir adalah kewajiban kita untuk mempersiapkan anak-anak kita untuk menjadi ibu dan ayah yang benar, baik, dan menyenangkan. Jadi teman-teman, paket panjang kan ya, besar ya. Kalau kita urut dari depan, bayangkan seolah-olah kayaknya nggak ada waktu untuk yang lain. Ya. Kalau ini 1 atau 2 saja luput, bagaimana membuat anak kita tangguh hidup di era digital? Saya tahu ini banyak, saya tahu itu panjang, dan saya tahu itu agak rumit. Tapi jalani saja, ya, sedapatnya. Lalu kita berdoa kepada Allah agar kita, anak kita, selamanya mendapat petunjuk, agar Allah memenuhi janjinya. Kalau kita mengasuh anak kita baik-baik, insya Allah kita, anak kita dan cucu kita bertemu di surganya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.